K-pop gengs. Hindu adalah agama tertua di dunia. Sedangkan Islam, oleh penganutnya, dipercaya sebagai agama terakhir di dunia. Meski sangat berbeda, siapa sangka ternyata kedua agama ini memiliki persamaan loh. Tapi sebelumnya, aku mau memberikan disclaimer. Kalau video ini aku buat bukan untuk memicu perpecahan, untuk memupuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Iya. Karena kita memang akan selalu menemukan kesamaan di dalam perbedaan untuk bisa tetap hidup rukun bersama. Ya enggak sih? Banyak orang yang keliru menganggap bahwa umat Hindu memiliki banyak Tuhan karena mereka menyembah banyak dewa. Padahal, konsep dasar memahami ketuhanan dalam agama Hindu adalah bahwa Tuhan itu satu dan dipuja dengan berbagai cara dan jalan berdasarkan etika seperti yang tertuang dalam kitab suci Wada, Akam Satwi Prabaha Udewa, dan Ti yang artinya hanya satu Tuhan, namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Sastra Veda dalam Upanishad Mandala 4, Sukta 2 Mantra 1, menyebutkan bahwa Ekam Ewa Advityam Rahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Namun umat Hindu bisa memuja Tuhan dengan berbagai rupa dan sebutan, serta berbagai interpretasi. Sedangkan dalam Islam yang menganut konsep monoteis, Tuhan juga adalah satu. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 disebutkan, "Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Jadi bisa dibilang, umat Hindu menganut paham everything is God, yang berarti semua adalah Tuhan. Bahwa Tuhan bisa dipuja melalui matahari, bulan, bintang, bahkan ular sekalipun. Sedangkan umat Islam menganut paham everything is God's, yang berarti semuanya milik Tuhan. Mau pohon manusia, bumi, bulan, bintang hingga binatang, semua adalah milik Tuhan. Sekarang mari kita melihat konsep kehidupan dan kematian dari dua agama ini. Dalam kitab Wada dikenal sebuah konsep punarjanam, yang berarti hidup berikutnya atau hidup lagi, tapi bukan perputaran hidup mati. Meski ada juga umat Hindu yang percaya akan perputaran kelahiran dan kematian berulang kali, yang dikenal dengan nama reinkarnasi atau sengsara, yaitu roh orang yang sudah mati akan berpindah pada sosok lain yang akan lahir kembali di dunia. Jika amalannya baik selama hidup, maka ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang lebih baik. Tapi bila amalannya jelek, ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang buruk atau menjadi makhluk yang lebih rendah derajatnya. Mereka percaya konsep sengsara inilah yang dapat menjawab mengapa ada orang yang lahir cacat dan miskin. Sebab untuk apa Tuhan menciptakan orang cacat dan orang miskin di dunia ini? Namun tidak semua umat Hindu percaya dengan konsep reinkarnasi, karena itu adalah pengaruh ajaran Buddha yang pasti dalam kitab Wada. Yang dikenal hanyalah konsep kehidupan berikutnya. Para cendekiawan Hindu mengatakan bahwa tidak pernah ada konsep perpindahan roh atau reinkarnasi dalam Weda. Dalam Weda juga terdapat konsep surga dan neraka yang mirip dengan konsep dalam Islam. Surga digambarkan sebagai tempat yang sangat indah, tempat sungai susu mengalir, dan ada bermacam-macam buah, serta konsep neraka dengan gambaran api, tempat di mana manusia akan mengalami penderitaan. Sedangkan dalam Islam, ada beberapa ayat yang dapat jadi acuan tentang konsep kehidupan dan kematian yang sama dengan konsep kehidupan berikutnya. Mulai dari Quran Surah Al-Baqarah. Lalu dalam Quran Surah Al-Mulk. Serta dalam Quran Surah Ali Imran. Dalam konsep Islam, manusia terlahir ada yang kaya miskin,
sehat cacat. Dan semua adalah ujian bagi manusia. Kehidupan bisa berlangsung karena ujian yang berbeda-beda. Bagi umat Hindu maupun umat Muslim, sama-sama mengenal konsep bersuci menggunakan air. Air adalah sarana penting dalam persembahyangan umat Hindu. Bahkan dalam seluruh proses persembahyangan umat Hindu pasti melibatkan air karena dianggap lambang karunia atau berkah dari Tuhan. Dalam agama Hindu dikenal kata tirta yang berasal dari bahasa Sanskerta yang bisa diartikan sebagai kesucian atau setitik air. Air suci atau bersuci dengan air. Pembercikan tirta dipercaya berfungsi untuk membersihkan diri, baik dari hal-hal yang mengganggu, yang terlihat dan tidak terlihat, seperti pikiran negatif, cemas, serta takut. Tinta pembersih dipercikan sebelum persembahyangan dimulai, yang berfungsi untuk menyucikan banten atau sarana persembahyangan dan juga umat yang akan sembahyang. Lalu setelah sembahyang, ada tirta penutup persembahyangan yang dipercikan 3 kali. Ke kepala diminum 3 kali. Lalu 3 kali diusapkan ke bagian lain tubuh seperti wajah, telinga, leher, atau dada. Sedangkan dalam agama Islam juga mengenal konsep bersuci yang disebut wudhu. Berwudhu menjadi simbol untuk membersihkan dan raga. Wajib dilakukan sebelum ibadah salat. Dan pembahasan tahara atau bersuci ini adalah bahasan paling penting dan utama dalam kitab-kitab fikih karena dianggap sebagai pintu masuk ibadah. Tanpa bersuci, ibadah dianggap tidak sah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 juga ditegaskan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Meski begitu, dalam Islam ada keistimewaan yang diberikan. Jika umatnya tidak menemukan air untuk bersuci, mereka bisa menggunakan tanah atau yang dianggap bersih pengganti air untuk bersuci. Jika sedang dalam keadaan terdesak dan waktu ibadah sudah tiba. Mari berpindah ke persamaan berikutnya. Jika selama ini kamu tahunya hanya dalam Islam, ada konsep poligami dan selalu menjadi isu yang kontroversial. Ternyata konsep poligami juga dikenal dalam agama Hindu. Konsep poligami dalam Islam terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3. Meski jelas diperbolehkan, tapi yang perlu digarisbawahi adalah syaratnya. Ketika mampu berlaku adil. Kalau belum mampu, ya tetap saja dilarang. Begitu pula dalam Hindu. Akuan konsep poligami ada beberapa, seperti yang kamu lihat ini. Jika dianalisa, orang Hindu sebenarnya boleh mempunyai istri berapapun ia mau. Tapi di India, pemerintahnya membatasi penduduknya. Laki-laki hanya bisa menikah 1 kali. Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1956, sedangkan umat Hindu Bali mengenal aturan perkawinan yang tercantum dalam catur asrama. Hal-hal yang berhubungan dengan poligami dalam catur adalah brahmacari, asrama brahmacari. Ini tercantum dalam Penggalan Sawokantara 1 yaitu dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa poligami dalam agama Hindu Bali hanya diperbolehkan maksimal 4 kali. Namun dengan ketentuan, jika istri pertamanya sakit parah, tidak dapat menghasilkan keturunan, dan telah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Jadi gitu jangan senang dulu. Yang pengen punya istri lebih dari 1. Selanjutnya, jika dalam Islam mengenal Ka'bah sebagai titik pusat untuk menghadap saat beribadah, umat Hindu juga mengenal titik pusat untuk beribadah yang disebut sebagai Lingayoni yang disakralkan dan dihormati. Di Jawa, Lingayoni berbentuk pelinggih atau bangunan candi dan jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Ini menjadi media bagi umat Hindu untuk melakukan pemujaan Dewa Siwa dan Dewa Parwati.
Meski saat ini sudah jarang yang menggunakan karena Linggayoni merupakan simbol penciptaan manusia. Ia serta disembah dan dipuja dalam kepercayaan pada zaman primitif dahulu. Serta masih ada beberapa kesamaan lainnya, seperti penggunaan tasbih dalam Islam dan Hindu menggunakan JAPP amal meski fungsi dan hafalan yang berbeda, dan melakukan sujud dalam Islam yang mirip dengan sastang dalam Hindu. Tapi sekali lagi, aku ingatkan bahwa video ini dibuat bukan untuk memecah belah umat beragama atau mencampur adukan akidah, tapi semata-mata sebagai perekat antara umat beragama di Nusantara tercinta kita ini yang penuh dengan keberagaman.